Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Karunia mujizat. Siap-siap, saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan nanti kita sama-sama di ayat yang ke-10. Saya mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2, saudara. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berkata." Amin. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah sama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tepuk tangan saudara-saudara. Baik, saudara perhatikan bahwa orang-orang Yahudi itu punya waktu-waktu ibadah yang mereka itu tidak boleh lalaikan. Alkitab mencatat bahwa Petrus dan Yohanes, murid yang menjadi pemimpin dan murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus ketika Yesus ada, mereka ingin pergi ke Serambi Salomo untuk sembahyang atau berdoa di sana. Saudara lihat, orang kalau dipakai oleh Tuhan, orang kalau diurapi oleh Tuhan, orang kalau cinta Tuhan, sesibuk-sibuknya dia, pasti dia akan cari waktu, dia akan sisihkan waktu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lalai karena dia tahu bahwa doa adalah kekuatan dari Tuhan, doa adalah komunikasi dengan Allah, bahkan doa pun juga adalah nafas hidup orang Kristen. Nah, ketika mereka mau pergi sembahyang, Alkitab mencatat ternyata di situ ada seorang saudara-saudara yang sudah lumpuh kurang lebih 40 tahun lebih. Bahkan pekerjaan dia adalah sebagai seorang pengemis. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena bagi orang Israel, orang yang mengalami sakit penyakit dan tidak kunjung sembuh, bisa dipastikan seperti saya khotbah minggu lalu, mungkin ada dosa yang dia itu pendam atau miliki sehingga sakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan juga kita mencatat pekerjaannya sebagai orang yang mengemis, sudah sakit, tidak sehat, bahkan pekerjaannya hina sebagai seorang pengemis. Setiap hari keluarganya menggotong dia untuk menempatkan di depan pintu gerbang bait Allah itu untuk meminta sedekah. Orang ini tidak punya harapan dalam kehidupannya. Bagi dia tidak akan ada mujizat lagi saudara-saudara, karena sudah 40 tahun lebih sejak dia lahir dia mengalami kelumpuhan. Tapi Alkitab mencatat dengan luar biasa, hari itu adalah hari yang penuh dengan mujizat bagi kehidupannya. Hari itu adalah hari yang bukan kebetulan, sebab Allah tahu kapan waktunya untuk menolong orang-orang yang kadang-kadang sudah tidak punya harapan lagi. Dia Tuhan yang sanggup untuk memulihkan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saya dan juga saudara. Ada amin? Nah, saya catat ada begitu banyak pengertian tentang mujizat, tapi ada 3 saja yang saya angkat. Yang pertama, mujizat adalah perkara supranatural
yang dilakukan oleh Allah melalui, ingat, melalui hamba Tuhan untuk membuktikan Tuhan itu ada. Yang kedua, mujizat diperlukan sebagai bukti bahwa Allah mampu menolong umatnya. Dan yang ketiga, mujizat juga adalah materai dalam pelayanan Kristen. Makanya KPC, saudara-saudara, tahun ke-7 ini temanya Tuhan beri kepada saya adalah tahun perluasan firman dan mujizat. Kemarin saya bikin komentar, saudara, kurang lebih ada sekitar 2 video yang saya kesenai di YouTube. Dan itu dinonton, tadi saya cek kurang lebih sudah 17.000 orang yang nonton. Dan yang kemarin saya upload kurang lebih sudah mendekati 5.000. Dan saya melihat ada banyak orang, saudara-saudara, yang lapar dan haus akan firman, bahkan pengajaran firman yang benar. Dan ketika saya doa, Tuhan berkata, inilah waktunya Tuhan akan memperluas firman dan mujizat bagi pelayanan Kupang Praise Center. Tepuk tangan, saudara-saudara. Amin. Saya lihat subscriber saya tadi kurang lebih sudah mau 660 orang. Dan saya percaya minggu depan bisa sampai 1.000. Dan kalau sudah sampai 1.000 bisa dimonetize, saya bisa melakukan live, baik itu khotbah langsung dari YouTube. Jadi saya mau berkata, setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Ada amin? Nah, saudara-saudara, ternyata orang yang Tuhan pakai adalah Petrus dan juga Yohanes. Mereka orang-orang yang dulu pernah meninggalkan Tuhan ketika Tuhan ditangkap di Getsemani, ketika Tuhan disalibkan, ketika Tuhan mati, tidak ada satu orang pun yang menunjukkan wajah mereka. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan mereka. Mereka yang sudah kembali kepada pekerjaan mereka yang semula, mereka mau kembali ikut Tuhan. Dan Tuhan berjanji jangan tinggalkan Yerusalem, sebab Roh Kudus akan dicurahkan, sehingga kalian akan menerima karunia Roh Kudus, menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ternyata Petrus, saudara-saudara, dan Yohanes, khususnya Petrus, diberikan karunia mujizat. Hebat orang ini, hebat sekali, saudara-saudara. Ada 3 tujuan Allah memberikan karunia mujizat. Saudara perhatikan, yang pertama adalah Allah mau memproklamirkan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Apa itu memproklamirkan? Memproklamirkan artinya mengumumkan, saudara-saudara, di depan umum, supaya semua orang itu tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Pada waktu itu Yesus sudah naik ke surga, dan Yesus mau sekalipun dia tidak ada, tapi namanya tetap diproklamirkan oleh hamba-hambanya, murid-muridnya, rasul-rasulnya, orang-orang percaya, supaya semua orang melihat bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Orang ini disebutkan dengan nama Yesus. Saudara bisa berpikir kritis sedikit. Kok bisa ya nama Yesus ini menyembuhkan orang ini? Orang ini mungkin sudah sakit sebelumnya, sudah dibawa kepada tabib-tabib dan mau disembuhkan, tapi tidak ada seorang tabib pun yang menyembuhkan. Tapi ketika saudara-saudara Yesus lihat, Petrus dan Yohanes lihat orang ini, mereka menatapnya. Orang ini punya harapan supaya mendapatkan uang atau emas ataupun juga perak. Tapi ternyata Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Yes, Petrus tidak punya apa-apa. Yohanes tidak punya apa-apa. Hamba Tuhan yang terbatas secara ekonomi, secara materi tidak punya. Tapi saudara lihat, ternyata yang mereka punya adalah nama Yesus Kristus.
Itu nama yang sangat diurapi dan berkuasa. Nama Yesus, saudara, bukan hanya dipakai oleh Yesus saja, tapi ada banyak orang pada waktu itu, bahkan sampai hari ini pun juga namanya atau biasa menggunakan juga nama Yesus. Tapi perbedaannya, saudara-saudara, nama ini adalah nama yang berbeda. Sebab ada Kristus di belakang, artinya dia seorang penyelamat yang diurapi oleh Tuhan. Jadi ketika Petrus berkata, nama itu yang berkuasa, saudara-saudara, langsung menyembuhkan orang tersebut. Saudara lihat firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi orang yang sebut nama Yesus, pastikan dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia pun juga orang yang sudah disucikan oleh Kristus. Seperti saya singgung minggu lalu, saya dan saudara ingat kisah tentang anak imam-imam Skewa. Mereka musir setan pakai nama apa? Nama Yesus loh. Tapi ketika mereka usir setan, setan berkata, Yesus kami kenal, Paulus kami tahu, kamu siapa? Makanya saya dan saudara ingat, ketika Tuhan kasih 10 hukum, salah satu bunyinya adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah kadang-kadang kita ini kan sembarangan, kaget sedikit langsung Tuhan Yesus. Pokoknya nama Yesus kita itu sembarangan ucapan. Orang Israel, saudara, mereka itu tidak sembarangan mengucapkan nama Tuhan. Makanya Yahweh, saudara, itu diganti dengan Elohim. Kenapa? Karena itu nama itu, saudara, sangat kudus. Ada 4 huruf tetragrammaton, saudara-saudara, di situ, dan tidak sembarangan boleh diucapkan. Di dalam PB diterjemahkan menjadi Adonai, dan itu, saudara-saudara, tidak boleh sembarangan. Hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah dikuduskan, orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang bisa menggunakan nama tersebut. Jadi saya dan saudara kadang-kadang tidak perlu tumpang tangan ngomong dalam nama Yesus sembuh. Saya percaya orang itu pasti akan sembuh. Karena yang menyembuhkan bukan kita. Siapa yang menyembuhkan, saudara-saudara? Tuhan Yesus. Jadi kalau ada hamba Tuhan dipakai, mantap, itu luar biasa. Tapi ingat, yang menyembuhkan bukan hamba Tuhan, yang menyembuhkan adalah nama Yesus. Bahkan ada pujian berkata, nama Yesus menara yang kuat. Orang Kristen harus berbangga punya Tuhan yang namanya sangat berkuasa. Mari coba kita lihat, saudara-saudara, Lukas pasal 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jadi semua orang bisa pakai nama Yesus, ya. Yesus de Santos, Yesus Ratu Kaja, Yesus Malela, bisa. Tapi ingat, Yesus yang lain itu Yesus yang penuh dengan noda dosa dan salah. Tapi Yesus Kristus yang kita percaya dan kita sembah, itu adalah pribadi yang suci, maha kudus, yang layak saya dan saudara pakai untuk bisa memproklamirkan namanya dimanapun juga kita berada. Ada amin? Jadi pakai nama Yesus. Ketemu orang dirasuki setan, dalam nama Yesus Kristus, setan yang kau pergi. Ngomong. Jangan takut-takut, sebab nama Yesus nama yang berkuasa.
Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Namanya kudus. Sejak waktu dia masih ada di kandungan, dia sudah kudus. Ketika dia dilahirkan oleh Maria, dia sudah kudus. Ketika dia melayani saudara-saudara dan melakukan mujizat, dia kudus. Ketika dia mendirikan gereja, dia kudus. Sampai dia mati, dia bangkit dan naik ke surga dan berjanji akan datang kembali yang kedua kali. Yesus namanya adalah nama yang kudus. Jadi saya dan saudara pastikan harta yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah nama Yesus Kristus. Saudara ingat tentang satu orang namanya Simon. Ketika dia lihat Petrus melakukan banyak mujizat, dia tawar uangnya supaya kuasa itu diberikan. Padahal dia sudah dibaptis toh, tapi belum bertobat sungguh-sungguh. Makanya Petrus bilang, nyala uangmu, hatimu penuh dengan kejahatan. Engkau harus bertobat supaya engkau memiliki Roh Allah dan karunia Roh Kudus. Maka dia berkata kepada Petrus, doakanlah saya supaya saya pun juga bisa menerima kuasa tersebut. Jadi kalau saya dan saudara biar secara ekonomi mungkin tidak sekaya orang lain, tapi kalau ada nama Yesus dalam kehidupan kita, itu harta yang paling berharga. Tepuk tangan saudara-saudara, nama yang berkuasa. Ada amin? Mau pakai nama itu saudara-saudara? Pakai nama itu. Makanya sejak saya diurapi, dilantik jadi pendeta sampai hari ini, saya tidak pernah takut satu hal apapun yang berhubungan dengan iblis. Tidak pernah. Orang panggil untuk mendoakan pakai nama Yesus Kristus. Itu nama yang sangat berkuasa saudara-saudara. Petrus dan Yohanes menatap orang ini. Dia menyangka bahwa dia pasti akan mendapatkan pemberian seperti orang-orang lain yang memberikan kepadanya uang. Tapi Petrus berkata kepadanya, aku tidak punya apa-apa, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ternyata nama Yesus adalah nama yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Orang kalau sakit kadang-kadang tidak bisa sembuh lagi, cuman berteriak, Yesus tolong. Pernah? Makanya kalau orang belum berteriak Yesus tolong, berarti dia masih baik itu. Tapi kalau info sudah masuk di lubang hidung, masuk di mana lagi? Di tangan, masuk ke nadi, ya, bahkan selang ada di mana-mana, saya percaya yang dia katakan, yang dia serukan, Yesus tolong. Kamu uang mau berapa banyak pun juga kamu tidak akan peduli lagi dengan itu. Mau hilang udah. Lo iya. Untuk apa uang banyak tapi sakit? Makanya orang kaya kalau tidak ada di dalam Tuhan dan menderita, itu orang yang paling menyedihkan. Kenapa? Sakit, sangat-sangat menderita. Dan dokter katakan kamu hanya boleh makan bubur aja ya. Tidak boleh pakai garam pun tidak boleh. Bayangkan menderita saudara-saudara. Uang banyak, miliaran, triliun, aset di mana-mana, tapi sakit. Saya yakin kalau ada yang datang doa dan tawarkan, mau terima Tuhan Yesus, saya percaya dengan bulat hati, dengan kesembuhan tanpa pikir panjang, langsung menerima Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika dia didoakan dan dia sembuh, dia akan menjadi orang yang cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dimanapun kita berada, bertemu dengan orang yang punya beban, persoalan, sakit, penyakit apapun, percaya bahwa mujizat masih akan terjadi. Ketika nama Yesus itu diserukan, orang-orang akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, tujuan Allah memberikan karunia mujizat
yakni mujizat sebagai pembuka jalan untuk Injil diberitakan. Saudara lihat ayatnya yang ke-11 sampai 19 dari Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Mujizat punya tujuan, bukan hanya orang lain itu mengalami kasih karunia Allah lewat kesembuhan atau apapun, tapi ini menjadi pembuka jalan supaya Injil itu diberitakan. Karena kalau orang sudah alami mujizat, saya percaya dia punya hati batu sekalipun, dia akan terbuka dengan Injil. Loh, Tuhan udah sembuhkan, kamu mau sakit ulang? Pasti akan terima Injil. Mari kita lihat ayat 11 sampai 19. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang, banyak yang sangat keheranan itu, datang menyerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Saudara lihat, bukan kuasa Tuhan, bukan kekudusan dari mereka. Tidak. Itu semua mutlak daripada Tuhan. Makanya saya dan saudara itu bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sanggup mempertahankan kekudusan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Allah setiap hari akan membarui kehidupan saya dan saudara. Sehingga sekalipun kita jatuh, Allah mampu untuk memulihkan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Lompat ayatnya yang ke-17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Mujizat menjadi pembuka pintu untuk Injil diberitakan. Hebat saudara-saudara? Hebat. Jadi di mana ada kesempatan, pakailah untuk memberitakan Injil. Karena ketika mujizat itu terjadi, saya percaya orang-orang akan dengan bulat hati menerima pesan daripada Injil kasih karunia Allah. Sekalipun ada orang-orang yang menolak, tapi percayalah, minimal ada 1-2 orang yang dijamah hatinya, dan mereka akan percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Lihat buktinya, pasal 4 ayat 1 sampai 4. Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan mereka besok mau disidang. Tapi malam Tuhan utus malaikat bebaskan mereka, saudara-saudara, dari mana? Penjara. Makanya iblis punya kekuatan apapun tidak akan pernah memenjarakan Injil kasih karunia Allah. Tidak bisa. Mau dengan cara hambatan model apapun, Injil akan terus diberitakan. Allah punya banyak cara untuk bisa meluaskan Injil sampai setiap orang melihat, mendengar, mengaku dan menyembah Yesus adalah Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang dan memberitakan bahwa dalam apa, saudara? Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang
laki-laki. Dari 3.000 bertambah menjadi berapa saudara-saudara? 5.000. Karena mujizat itu saudara adalah materai dari pelayanan. Dan ketika mujizat terjadi, maka Injil akan masuk dengan gampang. Dan akan ada banyak orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Saudara mau beritakan Injil kepada orang paling gampang, ajak dia makan. Itu mudah sekali. Traktir dia, bayarin dia, sampaikan firman Tuhan. Itu salah satu cara yang bisa dipakai. Ataupun juga saudara bisa kunjungan ke rumah-rumah sakit, pergi ke orang-orang yang membutuhkan mujizat, saudara pergi doakan. Dan ketika mereka sembuh, tidak hanya sampai disembuh, tapi Injil harus diberitakan. Karena kalau Injil tidak diberitakan, maka orang Kristen akan sampai di yang namanya Kristen mujizat. Dapat mujizat, baru dia cari Tuhan. Dapat mujizat, baru dia iring Tuhan. Tapi ketika tidak dapat mujizat, maka dia tidak akan iring Tuhan lagi. Harusnya mujizat dengan firman itu satu paket. Ketika mujizat terjadi, saudara-saudara, Injil diberitakan. Ketika Injil diberitakan, mujizat pun juga terjadi. Ada kesempatan bagi firman Tuhan. Apapun konsekuensinya, percayalah Allah menyertai saya dan saudara sampai kepada kesudahan zaman. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang sanggup menyertai saya dan saudara. Kita semua tidak dipanggil jadi pendeta, tapi ingat kita semua dipanggil untuk menjadi pelita. Dan ketika kita menjadi pelita, ada satu kewajiban yang saya dan saudara harus lakukan, yakni memberitakan Injil. Di tempat di mana saudara kerja, pastikan Injil ada di situ. Di mana saudara kuliah atau saudara sekolah, pastikan Injil ada di situ. Orang Kristen tuh kebanyakan hebat bicara, tapi bukan bicara Injil. Bicara orang punya nama, itu orang Kristen paling hebat. Makanya saya singgung minggu lalu, di mana 2-3 orang berdosa kumpul, di situ pasti ada gosip. Coba aja saudara cek, di KPC tidak ada. Di Angfoang sana, di Afrika sana banyak. Orang Kristen akan lebih lincah, lebih fasih lidah ketika saudara-saudara berbicara dosa dan kekurangan orang lain. Saudara perhatikan ya, perhatikan. Dosa pribadi orang lain tidak boleh dihakimi. Kenapa? Karena itu dosa yang bersifat khusus. Urusan dia dengan Tuhan. Saudara ingat Saul? Daud tidak mau jamah yang namanya Saul, karena dia tahu dosa Saul itu urusan Saul dengan Tuhan. Saya kasih komentar kemarin di YouTube, saya bandingkan, dan ada banyak orang yang kasih komentar. Bahkan di deskripsi saya punya channel itu ada saya punya nomor WA. Ada 2 orang yang WA saya dan ucapkan terima kasih karena saya pendeta karismatik yang berani bicara di YouTube. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan besok saya akan rekam lagi untuk bicara tentang fenomena-fenomena, praktek-praktek dalam Pentakosta karismatik yang harus dijelaskan. Saya tidak berpihak kepada orang-orang Injili dan Reform, tapi saya dan saudara harus objektif dalam memberitakan firman Tuhan. Supaya ketika orang baca, orang dengar, orang bisa sampai di sini dan bisa sampai di sini, saudara-saudara. Beritakan Injil. Tugas orang Kristen berapologet, menyampaikan firman Tuhan. Itu tugas kita. Jadi dimanapun kita berada, ada kesempatan bagi Injil, bicara Injil. Saudara mau datang ke gereja, lihat orang ada di angkot, tanya,
Mau kemana Pak Ibu? Tidak gereja. Bicara firman di atas angkot itu. Kalau di angkot lihat orang lagi merokok, tanya, agama apa? Pak, berhenti isap rokok. Pak, betul-betul bait Allah. Ayat di mana? Tak usah pakai ayat Pak. Di pom bensin aja dilarang merokok, apalagi di surga sana. Tidak ada ayat. Jadi pom bensin aja kamu tidak diterima, apalagi di pintu gerbang surga, dan surga punya isi dalam, kamu tidak akan diterima di situ. Beritakan Injil, amin. Ada yang terima, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang tidak terima pun juga tidak apa-apa. Sebab orang yang tidak mau menerima Injil, satu ketika dia ketemu dengan Kristus, dia akan menyesal. Kenapa? Karena waktunya sudah terlambat. Masa kasih karunia Allah sudah lewat, sehingga tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Jadi dimanapun kita berada, bicara Injil. Amin. Belajar seperti Paulus ketika ada di Athena, dia lihat itu daerah penuh dengan penyembahan berhala. Alkitab mencatat, dia pergi ke pasar, saudara, dia bicara Injil di sana. Jadi jangan ke pasar tawar sayur aja. Mama, kangkung berapa? 25.000, udah 4, udah. Saudara, tawar sampai orang cek ke leher. Orang Kupang bilang, jangan tawar sayur aja. Beritakan Injil. Mama, agama apa? Kristen. Hari Minggu gereja, kok jual sayur? Jual sayur. Aduh mama, ingat 6 hari itu Tuhan kasih hari untuk kerja. Tapi hari Minggu tolong sisihkan waktu 2-3 jam untuk apa? Ibadah. Percaya, Tuhan cuma minta 1 hari saja. Ada 6 hari yang sudah Tuhan siapkan untuk memberkati mama. Amin. Saya suka ke pasar, beli daging, beli ikan. Saya tanya, Ama, Bapak, To'o, agama apa? Kristen Pak. Hari Minggu gereja kok tidak? Aduh, kadang-kadang gereja, kadang-kadang tidak. Kenapa? Tergantung permintaan. Maksudnya, kalau ada yang pesan daging, kalau ada yang pesan ikan, kalau ada yang pesan makanan, maka cuti dulu dengan Tuhan dan pendeta. Lo jangan. Saya bilang, ingat, To'o, Ama, Ibu, Bapak, Tuhan sudah kasih berkat 6 hari itu kurang. Tolong libur sedikit ke gereja. Nanti kalau sepulang gereja baru mau kerja pun juga silakan. Tidak apa-apa. Karena Tuhan datang, Tuhan adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi tidak ada hukum hari Sabat lagi yang mengikat orang Kristen. Kalau kamu kerja pagi, gereja sore. Kalau kerja sore, gereja pagi. Tapi ada satu tambahan, mending hari Minggu gereja dan istirahat, healing sedikit. Jangan saudara forsir tenaga sampai saudara akhirnya apa? Kerja, dapat uang, kumpul uang, tapi untuk apa? BPJS, masuk rumah sakit. Kenapa? Kerja forsir tenaga, pakai untuk tidur, pakai untuk apa? Jalan-jalan, refreshing sedikit. Nanti orang tanya, sudah pergi ke mall ini belum? Baru dibuka. Mall yang mana? Loh, saudara tinggal di Kupang tapi tidak tahu ada tempat yang baru dibuka. Kenapa? Kerja cari uang terus. Saudara, kesepian di tengah keramaian yang ada di kota ini. Amin. Sampaikan Injil. Dimanapun sampaikan Injil. Media kita beda-beda. Kalau saya pendeta ya sampaikan Injil di gereja, ya di ibadah-ibadah persekutuan doa, pertemuan-pertemuan orang Kristen di media sosial. Kalau saudara kan tidak, ya sampaikan firman Tuhan. Tempat kerja ada media sosial, bagikan khotbah hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan bagikan. Itu bagian dari apa? Penginjilan. Amin. Jadi mujizat menjadi pembuka untuk apa saudara-saudara? Injil diberitakan.
Itu mutlak harus saya dan saudara lakukan. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan mujizat adalah Allah mau menunjukkan kepada dunia bahwa orang biasa sanggup dipakai oleh Tuhan. Petrus dan Yohanes orang biasa. Siapa mereka? Nelayan miskin dari Galilea. Saya waktu baca tentang Kristus panggil Petrus dan teman-teman, aduh saya sedih sekali. Kenapa? Karena ada banyak orang pada waktu itu. Ada banyak nelayan pada waktu itu. Tapi kenapa hanya Petrus dan saudaranya, Yohanes dan saudaranya yang Kristus panggil? Mereka orang-orang yang tidak pernah dilirik oleh orang-orang pembesar siapapun pada waktu itu. Tapi ketika Yesus ada di situ, saudara-saudara, ternyata mereka ini dilirik oleh Kristus. Betapa bangganya orang yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nelayan miskin, tidak mengenyam pendidikan tinggi, tidak mengenyam pendidikan rabbinik. Tapi bayangkan saudara-saudara, Tuhan pilih mereka. Supaya apa? Supaya dunia bisa lihat, bisa tahu bahwa Tuhan bisa pakai orang yang bodoh sekalipun supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ketika Yesus selesai mengajar, Yesus pinjam yang namanya perahu daripada Petrus dan dia berbicara naik di atas perahu tersebut. Setelah dia selesai berbicara, dia perintahkan Petrus untuk menyeberang lebih jauh lagi dan menangkap ikan. Petrus nelayan profesional. Dia kenal sekali tentang cuaca musim. Dia kenal sekali tentang arus, tentang gelombang yang ada di Danau Galilea. Dia bilang, guru, sepanjang malam kami sudah berusaha, tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan pergi. Dan ketika mereka lempar jala, saudara-saudara, Alkitab berkata, jala mereka hampir koyak. Siapa yang perintahkan ikan-ikan itu masuk ke jala daripada Petrus dan teman-temannya? Tuhan Yesus. Dari situ saudara, Petrus tersungkur dan dia berkata, aku orang yang berdosa. Tapi Yesus bilang apa? Hari ini engkau tidak akan menjala ikan lagi, tapi engkau akan menjadi penjala manusia. Tepuk tangan. Waktu saya baca firman ini, saudara, saya sedih. Kenapa? Karena orang biasa, orang bodoh, saudara, tapi Tuhan bisa pakai. Makanya kita semua yang ada di sini, saya dan saudara mungkin tidak bisa mengenyam sekolah teologi, sekolah Alkitab. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, kita orang biasa sekalipun, kita bisa dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Amin. Yesus janji, saudara-saudara, dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan tinggalkan kita di dunia ini supaya orang-orang yang berkata hebat bisa lihat bahwa orang biasa bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Itu sesuatu mujizat, saudara-saudara. Jadi tidak perlu sekolah tinggi. Tapi ketika saya dan saudara taat dengan Tuhan, iring Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan bisa pakai saya dan juga saudara. Lihat kisah 4 ayat 7-13. Firman Tuhan berkata, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan
kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama siapa saudara-saudara? Nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Baca ayat 12, 13 sama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Mereka tidak apa saudara? Terpelajar. Saya suka dengan perkataan dari William Tyndale, seorang tokoh teolog yang menjadi arus utama dari reformasi pada waktu itu. Dia adalah orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris pertama kali. Dia berkata, kemarin saya tulis di status saya, di story saya, seorang anak laki-laki pembajak sawah akan bisa mengenal Allah ketika dia membaca firman setiap hari, daripada seorang Kristen bertahun-tahun tapi mengabaikan apa yang di dalam Alkitab. Orang awam akan lebih pintar dari orang yang bergelar pendeta sekalipun kalau dia setiap hari bergaul dengan firman Tuhan. Jadi kita semua ini orang yang bodoh, pengetahuan kita ini terbatas. Tapi ingat, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, dengan firman, belajar sungguh-sungguh, orang akan heran. Kok orang ini biasa, tidak sekolah, tapi mereka berani bicara Injil. Mereka tahu tentang sejarah Injil, dan lewat itu mempermalukan orang-orang yang merasa diri pintar. Paulus pernah berkata kepada orang-orang Korintus, kalau mau dilihat kalian tuh orang yang bodoh yang tidak ada apa-apa. Tapi kalau hari ini kalian bisa dipakai oleh Tuhan, bisa diberikan pengetahuan, hikmat, kekayaan rohani, maka itu adalah mutlak pemberian daripada Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai saya dan saudara. Tidak semua pandai berkhotbah, tidak semua pandai mengajar, tapi minimal orang heran. Orang ini dulu kok tidak tahu apa-apa, tapi sekarang dia bisa bicara firman Tuhan dengan berani, dengan jelas, dengan tegas. Dan ada banyak orang yang sungguh-sungguh dengar tentang Yesus Kristus. Satu ayat terakhir, Yohanes 1 ayat 12. Ayat ini luar biasa. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Tepuk tangan saudara-saudara. Amin. Petrus diberikan wibawa atau otoritas, eksosia. Dan Petrus dan Yohanes diberikan juga kuasa, dunamos, untuk bisa menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang kudus, nama yang hidup, yang mampu melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara mau dipakai seperti Simon Petrus dan Yohanes? Mau? Jadilah menurut iman dan pengakuan kita pada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya mau kita semua berdoa.